Halo, selamat siang sahabat profesional Indonesia. Kali ini saya berada di Gedung Wika, tepatnya di Gedung Wika Tower 1 lantai 3. Nah, saya ketemu Pak Mursid. Beliau ini unik. Waktu ketemu, beliau ternyata saya tanya, Pak Mursid itu pegang apa di Wika Beton? Beliau menanyakan, Pak, saya pegang dua fungsi. Ya. Yang menarik biasanya fungsi SDM itu kan kaitannya dengan finance, umum, begitulah ya. Nah ini yang ketika bicara sama saya waktu itu, beliau menyampaikan saya membidangi human resource dan produksi. Ya. Nah, di kepala saya langsung, wow, ternyata bisa juga ya fungsi itu dirangkap. Tuh, ini jarang, maka saya tertarik untuk ke kantor beliau, minta waktu, luar biasa susahnya. Terima kasih loh Pak, waktunya. Halo Pak. Jadi Pak Mursid, jadi saya ingin lebih dalam lah kaitannya dengan fungsi dua itu. Tapi ini menarik juga nih, saya baca-baca tadi tentang Wika Beton ini sendiri. Sebagai anak perusahaan Wika, kemudian Bapak menjadi salah satu direksi tentunya, dan direksi di bidang human resource lagi ya. Iya, Pak. Nah, sebetulnya kalau bicara kompetensi gitu ya, kompetensi Wika Beton itu di mana sih Pak, dan bagaimana sebetulnya SDM yang diperlukan oleh Wika Beton Pak? Ya, kayak apalah? Jadi Pak Kus, mungkin saya mulai dari lini bisnisnya Wika Beton Pak. Iya. Jadi Wika Beton ini kan perusahaan yang bergerak di bidang industri precast. Precast ya. Precast. Precast. Kalau boleh sedikit cerita sejarah, di tahun 78 dulu Wika ini mendirikan divisi khusus yang memproduksi produk precast. Jadi dulu itu kita hanya sebuah divisi aja. Ada divisi komponen konstruksi lah, Ya, dan menjadi divisi produk beton. ya. Nah, dalam perjalanannya di tahun 98 Ya. ini kita dijadikan anak perusahaan dengan nama PT Wika Beton. Ya. Kemudian di tahun 2014 kita melakukan IPO, sehingga kita menjadi perusahaan go public sampai sekarang. Sudah ke pabrik ya? Oke. Nah, sekarang ini kita punya visi untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di Asia Tenggara, yang punya punya kemampuan lah, punya kompetensi di bidang engineering, production, sekaligus installation, Pak. Jadi kalau basicnya adalah production kan, kita memproduksi, tapi kita juga punya engineering. Jadi kita melayani juga dari sisi desain, penyiapan. Nah sekarang yang terakhir ini sampai installationnya, karena kita ingin memastikan bahwa semua produk yang kita buat itu kita juga bisa pasang. Sekaligus untuk Instalasinya juga, ya menjawab tantangan dari customer bahwa kadang-kadang mereka minta layanan ya one stop shopping lah. Jadi one stop service, betul. One stop service. Jadi kita desainkan, kita buat produknya, kita pasangkan. Nah untuk itu tentunya kompetensi utama di Wika Beton ini ya di bidang engineering tentunya. Malah engineering, bukan produksinya. Karena basicnya harus engineering Pak. Jadi kita untuk memproduksi sebuah produk yang bagus dan kemampuan desain memasang ini, kemampuan utama di bidang engineering. Nah Pak, sorry, ini mungkin karena saya bukan orang teknik ya. Tadi yang disebut kompetensi engineering itu kayak apa sih? Ya kompetensi engineering begini, karena kan bidang precast ini sebenarnya kan di Indonesia kalau dibilang lama juga enggak, dibilang baru juga enggak, tetapi sumber daya secara keseluruhan masih sangat terbatas Pak. Sehingga kadang-kadang kalau kita punya tantangan struktur di lapangan gitu, itu harus kita pecahkan sendiri. Kadang-kadang dunia perguruan tinggi pun pengalamannya masih terbatas juga, meskipun mereka secara teoritis sangat menguasai gitu. Tetapi bagaimana sesuatu desain ini bisa diaplikasikan itu sangat tergantung dari kemampuan kolaborasi engineer kita dengan para
desainer kira-kira begitu Pak. Oke, iya, iya. Nah, tadi Pak, kaitannya dengan kompetensi inti dari Wika tadi Bapak nyebutkan engineer. Sehingga di sini berarti syarat utama mereka adalah orang-orang teknik ya Pak? Betul Pak, betul. Oke. Tekniknya teknik elektro apa teknik teknik sipil sebagai teknik besar. sipil. Teknik sipil, kemudian teknik mesin dan teknik elektro. Mungkin Berapa tiga itu yang persen tuh menonjol. Pak dari semua karyawan? Kalau- Hampir 90% atau Mungkin 80-an 80%? Ya, persen harus orang Kalau teknik 20% berarti orang Betul. penunjang. Iya. Kan gitu. Orang teknik sipil basicnya karena kita sebagian besar berbasis produksi di pabrik sehingga kita butuh orang mesin dan orang elektro Oh, orang elektro. untuk menunjang peralatan. Tentunya kan industri ya. Iya, iya, betul, betul. Nah, Pak, terkait dengan tadi kalau Bapak selama ini dalam rekrutmen Ya. SDM untuk kepentingan di Wika Beton gitu. Ya. Yang paling Bapak utamakan adalah orang-orang yang seperti apa Pak? Yang pas saya rekrut adalah kalau ketika orang IQ-nya sekian, dia punya apa? Mungkin salah gambaran. Sebenarnya tergantung kebutuhan Pak ya. Ya. Tapi kalau secara umum memang kita harus punya kemampuan di bidang teknis yang cukup. Teknis, Ya, kekuatan teknis kekuatan. ya. Oke. Terutama kalau misalnya kita butuh di keperluan desain, engineering sendiri atau produksi ini harus punya kemampuan teknis yang kuat. Nah, kalau misalnya dia tidak punya kemampuan teknis yang kuat, mungkin bisa kita manfaatkan di bidang lain, misalnya marketing. Iya, iya. Iya. Meskipun toh sebenarnya marketing juga tidak boleh lepas dari engineering. Oke. Karena sebagai tenaga penjual kan dia harus Mengetahui, paham lah ya. knowledge terhadap produk kan harus paham juga gitu. Betul, betul. Nah, ini menarik ya, tentang fungsi Bapak ini. Ada dua fungsi yang Bapak bawahi lah ya, production dan SDM. SDM. Itu sesuatu menurut saya dua-duanya agak berat gitu ya kalau produksi. Itu gimana Bapak? Pertama cara pembagian waktu Bapak untuk kapan rapat dengan orang produksi dan kapan rapat dengan orang SDM. Oke, baik Pak Kus. Sebenarnya sih ini kalau di keluarga Wika atau Wika Group sudah biasa Pak ya. Oh. Jadi mengangkat seorang direktur yang mengurusi human capital atau human resources dengan background teknik. Iya, iya, iya. Kalau itu betul, betul. Ya mungkin keuntungannya kalau menurut saya bahwa saya bisa mengetahui persis lah kebutuhan Ya. apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Ya. dan ya apa yang dibutuhkan orang-orang di lapangan lah kira-kira begitu. Oh, iya. Kalau hasilnya mungkin bukan orang engineering kan butuh waktu Ya. untuk mengetahui gitu. Betul. Nah, kalau orang background teknik mungkin bisa langsung lebih tahu. Iya. Nah kalau saya sendiri di Wika Beton, saya tahun pertama kedua itu di human capital dan di sistem informasi Pak. Iya. Baru yang tahun ketiga ini saya beri tanggung jawab untuk rangkap bersama produksi. Oh, kirain Bapak Ya. produksi dulu. Tapi justru ini menurut saya ini sebuah sebuah keuntungan bagi saya. Oh, gitu. Karena semua program-program human capital itu bisa Alignment ya. alignment ke produksi. Kebutuhan produksi. Sebaliknya juga gitu. Apa yang dibutuhkan orang-orang produksi di seluruh Indonesia ini bisa langsung message-nya itu tersampaikan ke bagian hasil Pak. Oh, dan sebetulnya tingkat pekerjaan yang paling utama justru di produksi ya. Di produksi Pak. Oh, langsung Bapak pegang sendiri, betul. jadi pas ya gitu ya. Ya. Kalau dalam pengurusan Pak sehari-hari, Ya. itu Bapak lebih banyak ngurusin produksi atau lebih banyak human capital? Ya seimbang Pak. Seimbang. Iya. Yang dimaksud Kalau seimbang itu? kalau dari persentase mungkin sekarang lebih banyak di produksi Pak. Karena saya di produksi ini ada bagian produksi sendiri, Ya. ada bagian supply chain management, Ya, ya. kemudian baru satu bagian untuk human capital Pak. Oh. Jadi ada 3 biro yang di bawah tanggung jawab saya. Nah, tadi terkait dengan pengurusan tadi, Pak. Kapan ngurus teman-teman di bagian SDM dan teman-teman bagian produksi? Iya. Apakah dalam satu hari selalu 2 ini atau hari Senin itu pembagiannya gimana? Saya kira kuncinya komunikasi Pak. Oke. Jadi komunikasi, saya punya kebiasaan seminggu sekali itu rapat koordinasi. Koordinasi antar Untuk per masing-masing? biro Per masing-masing. biro. Jadi kalau saya setiap Senin itu saya urutkan aja Pak. Pagi itu biro SCM,
kemudian biro pengadaan, biro produksi, kemudian yang terakhir biro HC. Biro Human Capital. Oh, itu. Jadi kan ada 3 biro. Jadi saya biasanya 1 jam untuk biro SCM, 1 jam untuk biro produksi, 1 jam untuk biro Human Capital. Pak, biro SDM sama Human Capital kok beda? Kenapa, Pak? Biro SDM sama biro SCM, Pak. Oh, SCM, supply chain. Oke, maaf. Ya, supply chain. Ya. Itu transformasi dari dulu namanya biro pengadaan, Pak. Ya. Sekarang kita rubah menjadi biro supply chain management. Jadi satu hari itu Bapak ketemu sama mereka per biro. Senin ya, kalau Selasa lain lagi. Tapi tetap 3 itu. Tetap 3. Oke. Kemudian untuk konsolidasi untuk produksi, terutama ini yang butuh waktu lebih lama karena lebih banyak saya melakukan bisnis trip ke seluruh pabrik di Indonesia, Pak. Kita ada 10 pabrik. Ya, 10 pabrik ya. Ya, saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak ada 2 pabrik yang saya kunjungi lah. Oke, 2 pabrik. Nah, Pak, dalam hal pengawasan tadi, Pak. Baik. Bapak mengawasi apa yang sudah digariskan sebagai strategi human capital. Kemudian Bapak kan bisa kemana tadi kunjungan pabrik. Ini apa yang Bapak lakukan di human capital dalam melakukan penunjukan pekerjaan kepada bawahan B. Bapak dibantu berapa anak buah, Pak? Ada 3 aja, 3 manajer biro, Pak. Bukan di SDM, di Human Capital. Di Human Capital, cuma 1 manajer biro dan 3 manajer bagian. Jadi kami di Human Capital ada 3, Pak. Yang pertama bagian rekrutmen dan penempatan. Betul. Kemudian ada penghargaan. Ya, penghargaan kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Yang ketiga adalah pengembangan pegawai dan talent. Ya. Itu 3. Kalau di produksi? Kalau di produksi ada standarisasi produksi, kemudian ada peralatan, ada pengendalian. Ya. Jadi 6 ya? Ada 6. Di SM ada lagi, Pak. Oh, SM? Ya. Di SM itu ada planningnya, ada perencanaan, ada pengadaan sendiri, kemudian ada distrans, itu distribusi sama transportasi. Berarti ada 9 biro yang Bapak 9 bagian, 3 biro, 9 bagian, Pak. Oh, luar biasa. Ini pekerjaan yang nggak mudah ya nggak berat, tapi menyenangkan ya, Pak. Menyenangkan, Pak. Kemudian Bapak, kalau Bapak melakukan inilah istilahnya rapat-rapat gitu, biasanya modelnya seperti apa? Bapak kan saya rapat itu. Kalau rapat ya, tahu. Kalau sistem koordinasinya sama komunikasinya, saya lebih banyak menyampaikan seperti seorang coach, Pak. Oke. Kebetulan saya memang sengaja di bawah saya ini sudah ikut pelatihan coaching semua. Jadi mungkin pendekatan coach ini harus lebih banyak dilakukan. Daripada pendekatan yang seperti yang dulu-dulu lah. Jadi bagaimana kita mengempowering staff untuk berkreasi lah, gitu. Iya. Mungkin ada case yang khusus, Pak, kalau boleh saya tanyakan, ketika ada SDM nggak perform. Ya, artinya mereka di bawah standar. Ya. Apakah bisa dilakukan dengan sistem coaching? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali. Karena kalau pengalaman dari coaching itu kita bisa menggali sebenarnya. Menggali masalah yang dihadapi. Ya, masalah yang dihadapi. Terus yang paling penting menurut saya adalah keinginan dia. Keinginan dia, pengen seperti apa. Nah, saya sudah selama di 3 tahun di Capital ini merotasi beberapa pegawai dan banyak yang menemukan tempat pekerjaannya itu yang jadi passion-nya keluar gitu, Pak. Jadi saya punya 1 orang misalnya, ini ada beberapa contoh, 1 orang marketing, dulunya dia di marketing gitu. Di marketing sudah dipindah-pindah terus, tidak pernah berkembang. Terus setelah kita lakukan pendekatan dengan coaching, ternyata dia sangat berminat untuk mengembangkan karirnya itu di bagian SCM. Dia tertarik untuk ngurusi pengadaan gitu, supply chain. Akhirnya kita coba, sekarang sangat cocok sekali. Terus ada juga 1 orang yang pernah ditugaskan di unit produksi, kemudian di
unit marketing, pernah di project juga. Ini orangnya tidak disiplin. Jadi lari-lari lah Pak. Sekarang setelah kita telusuri, kita pelajari, kita gali, ternyata background lamanya dia itu justru terlibat di bidang quality control. Jadi sekarang kita jadikan manajer bagian QC. Dan sekarang dia sangat menonjol lah. Bisa membuat program-program di bidang QC, kemudian menghidupkan program QC dulu yang menjadi unggulan Bikabeton seperti QCC itu Pak, GKN, Gugus Kendali Mutu. Terus sekarang kita ada konvensi lagi, seperti itu. Loh, kalau Pak Moses sendiri itu kan baru 3 tahun ya di sini. Sebelumnya itu di bidang apa? Saya sebelumnya di Wika Indo Pak, di construction. Jadi saya berkarir dari insinyur sipil yang kerjanya bikin apa? Ya, bikin sipil umum, infrastruktur, jembatan, bendungan, jalan tol. Itu di lapangan. Di lapangan. Pak. Nah, ketika Bapak dapat SK untuk memimpin SDM 3 tahun lalu itu apa itu? Kok bisa dipilih Bapak untuk menjadi ini ada sebuah kecelakaan atau gimana? Enggak mungkin. Kalau saya sendiri melihat ini sebagai sebuah tantangan. Tapi sebenarnya selama saya 23 tahun di Wika Indo Pak, sampai terakhir saya jadi GM infrastruktur, itu memang saya sudah sering bersinggungan dengan tugas-tugas human capital Pak. Saya sejak masih di proyek itu sering dilibatkan dalam tim rekrutmen, jadi penguji, kemudian jadi mentor untuk anak-anak Pak. Tapi Bapak waktu dapat tugas itu mendadak atau sudah dikasih tahu nanti kamu tahun depan tak tahu SDM? Sebenarnya sudah ada sih, pernah ditawarin gitu. Gitu. Tapi kalau pemberian tugasnya sih mendadak juga. Gitu. Cuman kalau ngelihat masa kerja saya di beberapa jabatan ya sudah cukup Pak. Saya dulu 3 tahun, jadi 2 tahun jadi manajer divisi, kemudian 2 tahun jadi GM di infrastruktur, sudah 23 tahun totalnya, terus ditugaskan ke anak perusahaan. Dan Bapak merasa kaget atau merasa, waduh saya kok, saya kok di SDM kan? Kebetulan enggak Pak, karena waktu itu saya sempat diikutkan fit and proper untuk talenta di kementerian ya. Dan waktu di kementerian saya memang milihnya itu direktur SDM. Gitu. Jadi pilihan satunya adalah direktur SDM, pilihan 2 baru direktur produksi atau operasi. Nah, pertanyaannya kenapa Bapak milih SDM? Ya karena Pak, ini sebenarnya minat saya sejak saya masih sekolah juga. Karena aktivitas di organisasi, sering ngurus orang gitu. Memang tertarik. Kalau ada tantangan-tantangan tentang bagaimana mengurus orang. Saya sampai sekarang makanya saya seneng gitu. Betul. Dan itu memang konon sudah sekalian kalau orang sudah pernah menjalani tugas-tugas di lapangan, itu memang dengan lebih mudah ya untuk melihat perspektif kebutuhan karena Bapak pernah di lapangan. Nah ini sudah sekalian, ini menarik ya pengalaman Pak Moses ini. Beliau insinyur teknik sipil yang pekerjaannya di lapangan, bikin jembatan, bikin bendungan, tiba-tiba harus bertugas di kantor dan mengurusi manusia. Betul, Pak. Tapi menariknya beliau ternyata punya kesukaan ini karena memang dari mahasiswa sudah sedang berorganisasi dan disinilah nyatanya lebih nyaman untuk ngurusin orang. Pak, ada yang Bapak pikirkan bahwa selama 3 tahun ini sudah ada sebuah kesuksesan di dalam menjalankan tugas HR Director? Iya, oke Pak. Jadi dengan ditunjuknya saya sebagai Direktur Produksi juga Pak, selain HR, itu saya membuat program terobosan di bidang supply chain management itu Pak. Jadi perlu diketahui bahwa tantangan terbesar dari perusahaan kami sekarang, Bikabeton ini adalah tingkat kompetisi yang luar biasa. Betul. Bapak ketahui di perusahaan-perusahaan lain yang besar, hampir semua membuat anak perusahaan seperti yang Bikabeton ini. Betul. Sehingga sekarang persaingannya sangat ketat. Nah, dengan persaingan yang sangat ketat ini sekarang sangat dominan, Pak. Persaingan ini ditentukan oleh harga. Jadi cost leadership.
Cost leadership ya? Ya, cost leadership. Padahal Wika Beton dulu adalah perusahaan yang relatif dikatakan tidak ada pesaing. Iya, iya, iya. Sekarang pesaingannya banyak. Betul. Sehingga kita harus bagaimana mengoptimalkan semua sumber daya sehingga kita mendapatkan tingkat efisiensi yang bagus, Pak. Oh. Nah, efisiensi harus kita ya, harga secara eksternal kena penetrasi kan. Iya, betul. Nah, padahal kita secara internal dari Wika Indo kan margin tidak boleh turun. Iya, Kira-kira gitu. Nah, bagaimana ketika penetrasi luar ada, kita mempertahankan margin. Ya berarti satu-satunya jalan harus meningkatkan efisiensi sehingga kita cetuskan program supply chain management ini kita tata, Pak. Jadi kita enterprise resource planning semua dari sejak marketing intelijen kita sampai material itu terdeliver dengan baik. Nah, ini semua kita tata, kita sekarang banyak program-program efisiensi, Pak. Ya, ya. Jadi kalau di pabrik yang sudah berjalan sekarang mulai ada komputer control machining system, lean manufacturing. Lean manufacturing. Oke. Kita otomatisasi. Terus sebelum itu saya sudah membuat studi untuk mencoba membuat rekomposisi pegawai, Pak. Iya, Jadi iya, iya. posisinya gini, Pak, pesaing ini learning curve-nya sudah rampung. Betul. Nah, aku harus meningkatkan juga kompetensi di bidang produksi yang lebih canggih dari pesaing, kira-kira begitu. Karena tadi yang Bapak lakukan persaingan dalam konteks cost leadership tadi kan itu memang nggak mudah dibanding kita kalau bicara soal customer excellent gitu ya. Ini memang agak lebih berat ya. Tapi Bapak yakin bahwa tingkat efisiensi akan menjadi penantang atau menjadi bisa compete karena itu. Posisi kita kan sebagai perusahaan yang lebih besar, lebih lama, komposisi pegawainya itu, Pak, profilnya kan sudah senior, upahnya gede, sehingga program pertama saya itu rekomposisi, Pak. Rekomposisi itu saya tidak ingin sebagai hasil keluar juga. Sebenarnya kalau sebagai murni orang produksi kan cut saja kan. Betul. Kita kurangi sesuai dengan tingkat produktivitas, tetapi itu tidak kita lakukan. Rekomposisi itu begitu, Pak. Kita ada lini bisnis yang installation atau jasa lah. Seperti kita langsung punya pekerjaan seperti kontraktor. Nah, ini orang-orang ini kita bagi, Pak. Kita distribusi dengan ke unit-unit lain. Sehingga kita tidak melakukan istilahnya pemutusan, tetapi bagaimana ini kita atur sehingga di semua pabrik itu terjadi tingkat komposisi yang paling optimal. Jadi tadi Bapak bahwa artinya hal yang Bapak sampaikan sukses tadi mencapai efisiensi yang cukup kompetitif dengan pesaing, Pak. Ini sedang jalan, Pak. Sedang jalan. Pak, tapi kalau dari ukuran SDM-nya, Pak, sebelum Bapak di Human Capital Director, setelah itu apa yang terjadi transformasi atau perubahan di mana, Pak? Kalau yang praktis sih sebenarnya dari sisi pengembangan, Pak. Pengembangan pegawai ini dulu kan Wika Beton ini relatif sebagian besar hanya ngikut programnya Wika. Nah, karena programnya Wika Indo, jatah atau kesempatan teman-teman yang memperoleh pelatihan itu terbatas, Pak. Satu batch pelatihan mungkin 2-3 orang. Nah, begitu saya masuk, saya melihat ini tidak atau kurang proporsional. Sehingga saya sudah melakukan, pokoknya kita buat batch sendiri. Dengan pelatihan yang sama, Wika Beton hanya jangan 2-3 orang, tapi satu batch gitu. Sehingga sekarang lebih banyak sekali orang yang merasa lebih cepat gitu. Artinya dengan masuknya Bapak ini lebih banyak lah karyawan Beton yang bisa bukan menikmati, merasakan dikembangkan oleh Bapak. Betul, Pak. Termasuk program-program ini, Pak. Misalnya kita punya ide program yang beda dengan Wika, kita bisa selenggarakan juga gitu. Jadi kadang malah mendapatkan lebih. Yang pertama adalah ikut programnya Wika. Nah, kita juga membuat program sendiri. Jadi ada malah dua ya. Malah dua ya. Tapi menarik, Pak. Jadi ketika Bapak tadi cost leadership menjadi bagian strategik bisnis, artinya orientasi semua karyawan kan ke arah sana, Pak ya. Betul, Pak. Nah, itu sampai seberapa style ya, gaya
gaya bekerja mereka, bahwa ini kan culture ya. Wah, efisiensi menjadi sebuah culture, corporate culture Bapak. Bagaimana penerapannya di organisasi? Ya, gini Pak, saya yang pertama selalu di samping kita lakukan sendiri Pak ya. Iya. Jadi awareness itu kita apa ya, kita gaungkan bahwa sekarang zamannya sudah beda. Dan kita juga mengadakan pelatihan yang terkait dengan yang seperti itu Pak. Nah kemudian kita secara internal misalnya di biro produksi itu saya punya biro pengendalian, punya bagian pengendalian. Nah ini saya secara intens selalu mengajak tim untuk merumuskan bagaimana kita menekan biaya produksi kita. Kalau dari segi perilaku Pak, behavior apa yang Bapak lakukan? Ya kalau behavior gini Pak, sekarang ini kan saya tekankan bahwa zaman sekarang itu harus lebih banyak praktek daripada lama-lama berteori kan gitu. Iya. Kan gitu. Nah istilahnya less spend do more gitu ya. Jadi best practice. Jadi kalau zaman dulu mungkin teman-teman lebih cenderung menyiapkan segala sesuatu itu dengan rencana yang matang dulu, baru membuat implementasinya. Nah kalau sekarang saya modelnya pokoknya buat rencana dulu secara umum, langsung buat pilot project. Saya selalu begitu Pak. Termasuk yang SCM ini. SCM ini dulu kan pengennya setahun kita tuntaskan konsepnya dulu, baru kita jalan. Tapi saya enggak, ini konsepnya tuntaskan, buat pilot project. Saya buat di pabrik Pasuruan sama wilayah penjualan Surabaya sebagai pilot project Pak. Nanti Juni ini rampung. Padahal itu dalam langkah learning juga learning juga ya Pak. Karena kalau tidak learning nanti kita butuh waste time, terlalu lama gitu. Luar biasa. Ini saudara sekalian, ini yang disebut learning based project based ya Pak ya. Artinya belajar tapi dengan membuat sebuah project yang nanti kalau ada kesalahan tuh nggak terlalu panjang. Nah ini menarik. Jadi Pak Mursyid tidak membuat sebuah konsep yang besar 1 tahun baru nanti dieksekusi, tapi bagaimana sebuah pekerjaan itu dibikin project. Sehingga nanti kalau ada kesalahan nggak terlalu panjang, bisa langsung dibenarkan Pak ya di situ. Itu sudah apa sejak Bapak masuk itu ya? Saya masuk Pak. Sejak masuk. Ya, satu lagi misalnya gini, saya pengen pabrik-pabrik kita ini punya performance visual seperti pabrik-pabriknya orang Jepang atau orang Korea yang rapi gitu. Saya awal tahun mengumpulkan perwakilan seluruh pabrik Pak untuk mendatangi salah satu pabrik PMA di sini yang punya orang Jepang. Benchmark ya? Benchmark aja. Anda lihat, kemudian saya menugaskan setiap orang harus punya satu ide apa yang dilakukan di pabrik itu bisa kita implementasikan di pabrik kita. Disusun, kemudian laksanakan. Sekarang alhamdulillah sudah terlaksana. Terus terakhir kemarin saya memberi kesempatan untuk benchmarking ke Jepang sama Korea Pak. Sana ya. Jadi lihat pabrik di Jepang, lihat pabrik di Korea. Saya tidak pernah memberikan satu catatan langsung bahwa di sana itu begini nggak pernah Pak. Anda ke sana, Anda lihat, Anda minimal satu aja idenya. Apa yang Anda lihat di sana yang bisa dilaksanakan di tempat kita. Kalau nggak bisa ya jangan gitu. Gitu aja, yang itu sebagai sebuah improvement gitu. Bagus. Iya, terima kasih. Ini Pak Mursyid, ini luar biasa. Jadi benchmarking adalah bagian dari cara Pak Mursyid untuk melakukan pengembangan SDM di Bikabeton. Dan itu ternyata sangat menarik ya, sangat implemented Pak ya. Saya kira itu Pak, cukup saya kira waktunya, dan terima kasih waktunya Pak Mursyid. Sekali lagi teman-teman profesional Indonesia, jadi ketika Anda mendapatkan jabatan rangkap yang dilakukan beliau ini, dengan ketenangannya beliau bisa menerima dan bisa membagi waktu antara produksi dan SDM. Dan yang menarik lagi, beliau dalam pengembangan selalu menggunakan pola yang berbeda, tidak hanya sekedar di classroom tapi lebih ke project base, kemudian latihan coaching ditekankan, dan semua level manager ya Pak ya, sudah ikut coaching semua, jadi luar biasa. Ini saya baru tahu nih ada sebuah SDM yang semuanya diikutkan coaching
corporate coaching. Nah, ini sebuah pendekatan yang menarik dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Ini komplit menurut saya, maka insya Allah lah Wika Beton ini akan terus tumbuh, Pak ya. Amin, Pak. Harga sahamnya berapa nih sekarang? Kalau sahamnya semua turun sekarang. Semua turun, lagi ada masalah Ya. corona. Corona. Oke, sama-sama. Saya kira juga banyak yang mudah-mudahan dalam waktu pendek ini bisa teratasi. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Mursid Baik, waktunya. bagus. Terima kasih. Terima kasih, Semoga Pak. sukses ke depan. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Profesor Indonesia, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Salam.